Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi latihan soal berdasarkan FR, yaitu P3K Guru Mata Pelajaran PPKN SMP tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, soal ini adalah soal yang paling banyak muncul selain dari penerapan pokok pikiran pembukaan. Nah, pengamalan sila Pancasila ini pun banyak yang muncul di setiap soalnya ya, di setiap sesi atau di setiap soal yang muncul pada tahap 1 dan tahap 2 P3K Guru Mata Pelajaran PPKN SMP. Baik, langsung saja kita bahas pada soal nomor pertama. Warga Desa Maju Jaya akan melakukan kegiatan penghijauan. Kegiatan tersebut membutuhkan dana yang besar, sebab desa harus membeli bibit tanaman untuk seluruh warga desa dan membeli bahan pendukung lainnya untuk memperindah lingkungan. Dalam proses tersebut tentu terjadi dialog antara ketua RT dengan warga desa untuk mendapatkan kebenaran dan kesesuaian. Nilai Pancasila yang terkandung dalam ilustrasi tersebut ialah nilai titik-titik. A. Religius, B. Persatuan, C. Kemanusiaan, D. Musyawarah, E. Keadilan sosial. Nah, ini yang ditanyakan nilai apa itu ya. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut itu nilai apa? Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah di sini kita lihat dulu jawab soalnya, kita kaji soalnya. Nah, ternyata warga desa Maju Jaya, warga desa di sini ya, warga desa Maju Jaya akan melakukan kegiatan penghijauan. Nah, kegiatan tersebut membutuhkan dana yang besar. Sebab dana harus membeli apa? Membeli bibit tanaman untuk seluruh warga desa. Untuk membeli bibit, ya. Dan membeli bahan pendukung lainnya untuk memperindah lingkungan. Nah, dalam proses tersebut tentu terjadi dialog. Nah, ini yang paling penting adalah terjadi dialog antara ketua RT dengan warga desa, ya. Terjadi dialog antara ketua RT dengan warga desa untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kebenaran dan kesesuaian. Nah, nilai yang terkandung dalam ilustrasi tersebut jelas, yaitu nilai musyawarah. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu nilai musyawarah. Karena di sini ya, di sini terjadi proses apa? Proses dialog antara ketua RT dengan warga desa untuk mendapatkan kebenaran dan kesesuaian. Tentang ini tentunya tentang penghijauan, kegiatan penghijauan ini ya. Nah, kita lihat penjabaran dari Pancasila sila keempat ini, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, di dalam sila keempat ini intinya yaitu apa? Yaitu tentang musyawarah. Nah, ini berdasarkan hasil musyawarah. Ini tentang musyawarah, ini keputusan musyawarah juga itu ya. Nah, jadi dari ilustrasi soal tadi jelas bahwasanya merupakan penerapan atau aplikasi dari sila Pancasila sila yang keempat, yaitu musyawarah ya. Nilainya adalah nilai musyawarah. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat bertentangan dengan nasionalisme Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keinginan, tidak jarang mereka melakukan teror kepada penduduk yang tidak sepaham dengan mereka. Perilaku tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat bertentangan dengan nilai praktis Pancasila sila titik-titik. A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Nah, di sini di dalam soal ini adalah yang bertentangan. Bertentangan apa? Sangat bertentangan dengan nasionalisme Indonesia atau cinta tanah air ya. Jadi di sini sekelompok orang ini ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, proses memisahkan diri di sini, yang memisahkan diri ini yaitu bertentangan dengan apa? Dengan nasionalisme. Nah, bertentangan dengan nasionalisme ini merupakan nilai atau praksis nilai Pancasila sila keberapa? Ya, ke sila ke-3 ya, persatuan sila ketiga, yaitu jawabannya adalah yang C, sila ketiga. Nah, sila persatuan Indonesia yang pertama di sini mampu bangsa dan menempatkan negara sebagai persatuan kepentingan kesatuan bersama serta di atas kepentingan
pribadi atau golongan. Nah, sini adalah mampu menempatkan apa? Menempatkan persatuan. Lalu berkaitan dengan nasionalisme di sini adalah mengembangkan rasa cinta. Rasa cinta apa? Rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Jadi berdasarkan ilustrasi tadi soal nomor 2 jelas bertentangan dengan Pancasila sila yang ketiga, yaitu rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Tadi adalah konteks soalnya adalah memisahkan diri dari negara Indonesia. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Berikut ini yang termasuk sikap positif terhadap sila keadilan sosial. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah titik-titik. A. Mengakui persamaan hak, kewajiban, harkat, dan martabat manusia. B. Menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. C. Mengembangkan kehidupan kerakyatan yang mengacu kepada Pancasila. D. Mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang E. Saling toleransi antar umat beragama. Nah, yang ditanyakan pada soal nomor 3 ini adalah sila kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, kalau menurut saya ini yang A, mengakui persamaan hak, kewajiban, harkat, dan martabat manusia. Ini merupakan penerapan atau aplikasi dari Pancasila sila kedua. Nah, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, ini simpan dulu. Yang C, mengembangkan kehidupan kerakyatan yang mengacu kepada Pancasila. Ini penerapan Pancasila sila keempat. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini adalah sila yang ketiga. Ini saling toleransi antar umat beragama. Ini sila yang pertama. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ya, jadi jawaban yang tepat menurut kami adalah yang B. Ya, silakan bagi yang tidak setuju kita diskusikan di kolom komentar. Nah, penjelasannya ini adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa jawabannya tadi adalah menghindari sikap dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN? Karena di sini adalah ada penerapan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah salah satunya adalah di sini pertolongan usaha-usaha bersifat pemerasan. Nah, bersifat pemborosan atau gaya hidup. Nah, menurut kami jadi penerapan atau tadi jawabannya adalah harus menghindari ini korupsi, kolusi, dan nepotisme karena bertentangan dengan ini ya. Nah, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup. Jadi tidak boleh menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ini adalah dengan boros dan gaya hidup yang mewah. Nah, karena kita misalkan menerapkan gaya hidup pemborosan atau gaya hidup mewah, maka cenderung akan melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, itu ya menurut jawaban kami. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 4. Sikap hidup yang mencerminkan pelaksanaan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah titik-titik. A. Bersikap acuh tak acuh terhadap pemeluk agama lain. B. Menghargai orang lain yang berbeda agama. C. Bersikap baik hanya kepada orang yang seagama. D. Mempengaruhi orang lain untuk pindah agama. E. Menjadi keamanan ketika teman yang berbeda agama yang sedang beribadah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang mencerminkan sila pertama ya. Sila pertama yaitu pelaksanaan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, kalau yang A, bersikap acuh tak acuh terhadap pemeluk agama lain, ini kurang tepat. Menghargai orang lain yang berbeda agama. Oke, simpan dulu. Bersifat baik hanya kepada orang yang seagama. Oke, jangan hanya yang seagama, tapi yang beragama pun kita harus bersikap baik. Berarti yang C kurang tepat. Yang D, mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama. Nah, ini kurang tepat juga ya, mempengaruhi orang lain supaya pindah agamanya dengan kita. Nah, karena khususnya Islam, agama itu tidak ada paksaan. Ya. Oke, menjadi keamanan ketika teman yang berbeda agama yang sedang beribadah. Oke, nah ini mirip-mirip antara yang B sama yang E. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya jawaban yang tepat adalah yang B.
Kenapa yang B tidak yang E? Karena yang B ini adalah menghargai orang lain yang berbeda agama. Kalau ini adalah sifatnya adalah umum ya. Sifatnya umum. Oke, kalau yang E ini kenapa jawabannya tidak E? Karena ini adalah lebih cenderung kepada profesi atau menjadi. Nah, di sini ada kata menjadi keamanan. Menjadi keamanan itu misalkan kita yang umat yang muslim menjadi keamanan atau menjaga di gereja ya, atau di umat-umat non-muslim. Nah, kalau ini jawabannya adalah kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, menghargai orang lain yang berbeda agama. Nah, di sini penjabarannya atau butir-butir pengamalan Pancasila ini ya, yang sila ketuhanan yang Maha Esa di sini adalah menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi di Indonesia adalah yang agama Indonesia itu kan ada 6 ya, seperti itu. Lalu manusia Indonesia percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan pada soal nomor 5. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi ditunjukkan dengan cara. Nah, di sini adalah penerapan atau aplikasi Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi ditunjukkan dengan cara titik-titik. A. Memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. B. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Tidak menyakiti orang lain dalam bentuk apapun. D. Disiplin, kerja keras, dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada seperti gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Yang E. Penerapan pemilihan secara langsung dalam sistem pemilu di Indonesia. Baik, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, kalau yang E ini adalah aplikasi dalam kehidupan politik. Nah, kalau yang D, disiplin, kerja keras, dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada seperti apa? Seperti kegiatan gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Ini adalah kehidupan apa? Dalam aplikasi dalam kehidupan sosial budaya. Sosbud ya. Nah, tidak menyakiti orang lain dalam bentuk apapun, ini lebih kepada kemanusiaan ya, sila kedua. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, ini sila kelima. Jadi jawaban yang tepat menurut kami adalah yang A, memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Baik, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.